Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan yang baru pulang dari luar kota, luar pulau, luar negara gitu ya. Ya, kita bisa ketemu kembali. Dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa kita sedang berada di dalam satu bulan, yaitu bulan Januari 2024. Dan sepanjang bulan Januari ini, bukan kebetulan kalau saya ingin membawa kita memahami satu kata, yaitu komitmen. Saudara, ketika kita bicara komitmen, saya ingin kita komitmen dengan Tuhan sepanjang tahun yang baru ini. Nanti kita akan lihat di akhir tahun, kita akan bersukacita dan berbahagia ketika kita melihat ke belakang. Tuhan, terima kasih, saya mampu sampai akhir tahun ini komit sama Engkau, bukan karena kuat gagah saya. Karena itu saudara, saya ingin saudara tidak kehilangan satu pun dari tema mingguan kita. Kita sudah lihat komitmen baru di awal Januari, tanggal 1 Januari kita sudah belajar soal itu. Kita sudah lihat arti komitmen dan jenis-jenis komitmen, kita sudah banyak belajar. Bahkan minggu kemarin kita lihat tujuan daripada komitmen itu apa, begitu banyak. Nah, hari ini kita akan lihat hambatan-hambatan komitmen kepada Tuhan. Saudara, saya nggak tahu, saya juga pernah mengalami pengalaman ini. Mungkin saudara juga pernah mengalaminya. Saya berapa kali membuat komitmen dengan Tuhan, saudara. Apalagi di usia-usia saya mulai mengenal Tuhan. Tuhan, saya mau begini gitu ya. Saya terus bikin komitmen gitu ya. Tapi gagal lagi gitu ya. Setiap kali saya berusaha untuk bikin komitmen yang begitu tinggi dengan Tuhan, selalu gagal saudara. Nah, karena itu tujuan di belakang daripada tema ini adalah, mari kita kenali apa sih penghambat-penghambat komitmen itu, sehingga kita selalu gagal dengan Tuhan. Kalau kita udah kenal hambatan ini, nah baru kita waspada dan kita tidak mau masuk ke wilayah itu, supaya kita tidak terjerumus dan terjebak di situ. Ya, karena itu hari ini kita akan melihat dan mengenal hambatan-hambatan komitmen kepada Tuhan. Mari kita baca dulu salah satu apa bisa dibaca ya? Bisa ya? Baik, kita baca bersama-sama dari Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, pertanyaannya ini ya, hambatan-hambatan apa saja yang bisa menghalangi komitmen saya kepada Tuhan? Atau hambatan-hambatan apa saja yang bisa menggagalkan ya, atau yang bisa menghalangi komitmen kita kepada Tuhan? Saudara, kita harus tahu, kita harus kenali gitu ya. Yang pertama coba kita lihat, itu adalah kegelapan. Istilah ini muncul dari ayat yang kita baca tadi. Ya, di dalam ayat 19 yang kita baca tadi, terang telah datang, kata Alkitab, ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Saya garis bawahi kata menyukai kegelapan. Ini ayatnya ya. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Saudara, ayat ini artinya apa sebenarnya? Begini, yang dimaksudkan dengan terang itu sebenarnya menunjuk kepada Kristus. Karena dia adalah terang dunia, dia turun ke dunia ini, dia lahir, dia datang ke dunia ini. Tapi apakah ketika terang itu datang ke dalam dunia, lalu spontan seluruh dunia langsung berbalik kepada Kristus?
dan membenci kejahatan, membenci kegelapan lalu datang kepada terang itu. Apakah seperti itu? Enggak, saudara. Hanya sebagian kecil saja yang berbalik kepada terang. Sebagian besarnya mereka enggak datang, tapi mereka tetap di dalam kegelapan. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Itu loh yang terjadi ketika Yesus lahir. Jadi maksudnya begini, manusia manusia tidak mau menyukai terang itu pada kebanyakannya gitu ya. Tetapi dia lebih menyukai kegelapan. Maka bisa dimengerti seperti ini. Manusia yang sudah lama hidup di dalam kegelapan ini, dia lebih komit pada kegelapan daripada terang. Saudara, coba aja pergi ke satu kampung gitu ya, satu suku pedalaman yang mereka punya tradisi tertentu, mereka punya adat istiadat tertentu. Saya pernah di penelitian skripsi saya tahun 97 itu masuk ke satu suku Mapur namanya, di pedalaman Pulau Bangka. Waktu saya masuk ke situ, kok gereja ini kampungnya 2 kilo ke sini itu ada gereja. Dan gereja ini di tengah hutan, saudara. Saya heran. Tapi di tengah-tengah kampung itu ada langgar, bukan masjid tapi langgar. Lalu saya tanya, kenapa gereja kok jauh banget? Kasihan jemaat kita datang jalan kaki 2 kilo ke gereja. Oh, itu aturan dari Pak Kadus katanya. Itu adat di sini nggak boleh adat luar masuk ke dalam kampung. Jadi gereja dipandang suatu adat di luar adat mereka gitu ya. Dipandang suatu hal yang baru. Maka nggak boleh masuk. Nah, jadi waktu gereja masuk bagaimana? Oh, Pak Kadusnya bilang, oke, kalian tidak boleh masuk ke dalam kampung kami. Kalau mau buat gereja bukan bagian dari adat kami. Gereja harus 2 kilo di sebelah sana. Ya, akhirnya mengalahlah gereja, bikin 2 kilo di hutan sana, saudara. Nah, waktu masjid masuk, mereka juga bilang, oke, karena gereja di situ, maka masjid 2 kilo di sana. Tapi masjid, maaf, mereka agak pinter, agak manipulatif sedikit. Oh, ini bukan masjid, ini untuk ngelatih anak-anak belajar baca. Oh, kalau untuk belajar baca boleh di depan Pak Kadus punya rumah. Taruhlah di depan Pak Kadus punya rumah. Sekali dibangun, langgar. Tahu langgar ya? Itu tempat ibadah yang lebih bawah daripada masjid gitu ya. Nah, itu kisahnya daripada itu gitu ya. Jadi saudara coba masuk ke dalam adat istiadat orang tertentu, lah saudara mencoba membawa pembaharuan di situ atau sesuatu yang baru, pasti ditolak. Begitupun ketika terang itu masuk ke dalam dunia ini, manusia udah lama komitmen kepada kegelapan, nggak bisa lagi putusin komitmen itu. Manusia nggak mungkin lagi bisa komitmen kepada terang. Hanya sedikit orang yang dipilih bisa masuk ke dalam terang, tapi dalam kegelapan lebih disukai. Saudara, kegelapan bisa menjadi salah satu penghambat ya daripada komitmen kita kepada Tuhan, penghalang. Selama engkau hidup dalam kegelapan, ya saya tidak perlu menerjemahkan istilah kegelapan ya. Selama engkau masih hidup di dalam kegelapan dunia ini, saudara nggak mungkinlah komitmen sama Tuhan kan? Selama engkau berada di dalam kegelapan itu, yang engkau komit adalah di dalam kegelapan itu atau kepada kegelapan itu, bukan kepada Tuhan, saudara. Ini jelas ya. Seringkali kita sudah seperti terikat begitu ya, nggak bisa bergerak lagi. Akhirnya komitmen kita seluruh totalitas hidup kita ya untuk kondisi itu gitu, untuk kegelapan, bukan untuk terang lagi gitu ya. Jadi terang dan kegelapan ini menunjukkan dua alam yang berbeda. Gitu ya. Terang menunjukkan bahwa engkau hidup bagi Tuhan. Kegelapan menunjukkan bahwa engkau hidup bagi dunia ini. Kan itu ceritanya begitu ya. Karena itu kalau engkau di sini berarti engkau nggak bisa di situ gitu ya. Kalau engkau di sini berarti engkau nggak bisa di situ. Kalau engkau di sini berarti komitmenmu di sini. Kalau engkau di sini baru komitmenmu di situ gitu kira-kira ya. Jadi ingat ya, ini salah satu yang mengikat kita. Banyak
Orang nggak sadar, ya jangan pikir hidup di zaman yang serba maju, yang teknologinya modern dan maju ini, sudah pikir nggak mungkin lagi hidup dalam kegelapan. Lalu kita pikir menerjemahkan kegelapan itu seperti zaman itu ya, zaman masih suka ada santet gitu ya, masih suka ada setan ganggu orang gitu ya, masih suka ada ilmu-ilmu gaib gitu ya. Kita pikir itu zaman kegelapan. Zaman modern juga banyak sekali kegelapan, saudara. Di dalam dunia teknologi yang begitu tinggi juga ada kegelapan. Selalu ada sisi gelap. Apapun yang kau temukan di dunia ini selalu ada sisi gelap. Pertanyaannya, kau menyukai yang mana? Kau komit kepada yang mana? Sekarang kita lihat yang kedua. Hal yang kedua yang bisa menggagalkan komitmen kita kepada Tuhan, ya saya nggak usah sebut lagi, kejahatan. Ada di dalam ayat yang kita baca juga, ayat 20 dan 21. Saya baca ya. Ini dia. Ya, kita baca ayat 20 dan 21. 23. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ketika seseorang hidup dalam kejahatannya, bukan hanya berbuat jahat, saudara ya, hidup dalam kejahatannya, ya, maka orang itu nggak mungkin komitmen sama Tuhan. Logika kita terima, iman kita pasti terima, saudara. Kejahatan yang ia lakukan justru itu akan menghancurkan komitmennya pada Tuhan. Oke, saat ini engkau mungkin tidak melakukan kejahatan. Kau sedang komitnya sama Tuhan nih. Kau begitu disiplin dengan Tuhan hari ini. Tapi begitu engkau terpengaruh dengan suatu kejahatan dan kau melakukan kejahatan itu, maka saat itu juga, saudara, saya jamin kejahatan itu akan menghancurkan komitmenmu. Kau pasti nggak mau doa lagi. Dulu teman saya pernah bilang, pernah komit gitu ya untuk tidak berbuat jahat gitu. Wah, 3 bulan dia bertahan, dia nggak ngerokok, dia nggak mabok-mabok lagi kayak dulu, dia nggak judi lagi, dia nggak yang lain-lain juga gitu ya. Karena banyak banget kejahatan teman saya ini. 3 bulan dia rasa sukacita, 3 bulan itu. Begitu dia masuk hutan dengan teman-temannya cari hasil hutan gitu ya. Di hutan kan orang kedinginan gitu ya. Nah, teman-temannya mulai ngerokok. Dia lihat sana ada yang ngerokok, sini ngerokok. Dia lihat belakang, semua ngerokok. Aduh, dia udah mulai gemeter itu. Akhirnya sampai pada satu titik tertentu dia bilang, aduh aku gak tahan, aku minta rokok. Akhirnya dari rokok itu dia kembali lagi mabok, dia main sekali lagi judi. Sejak itu dia mulai tidak ke gereja. Saudara coba lihat, begitu kejahatan itu mulai masuk lagi, segala komitmen yang baik dengan Tuhan itu langsung hilang, saudara. Nggak lagi doa, nggak ke gereja lagi, nggak mau pelayanan, pulang dari sekolah Alkitab dia itu, disempat sekolah Alkitab, saudara. Majelis bilang, minggu depan kamu yang khotbah ya, kami ingin dengar ini mahasiswa baru yang menjelang tamat, bolehlah bagi berkat firman Tuhan. Dia bilang nggak mau, saya nggak mau khotbah. Dia jatuh lagi, saudara. Wow, ngeri ya. Begitu dosa masuk, langsung yang lain ini hancur, langsung runtuh. Yang tadinya komitmen mulai kayak kita membangun apa itu ya, membangun dari pasal itu ya, pasal itu ya. Tapi pasal kan agak kuat ya, yang disusun makin tinggi gitu ya. Begitu masuk satu batu aja kena itu langsung rubuh dari atas sampai ke bawah, rata dengan tanah. Itulah komitmenmu akan dihancurkan oleh kejahatan lakukan. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Ya, mari kita pelihara komitmen kita. Komitmenmu yang sudah kau bangun bertahun-tahun, jaga dan pelihara baik-baik. Jangan sampai kejahatan masuk di situ dan hancurkan semuanya. Dan kau harus mulai dari nol lagi. Capek kan? Ya kan? Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah kedagingan.
Ya, kedagingan ini apa? Coba kita baca ayat ini. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Coba kita baca 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, ayat ini menyebutkan bahwa hidup dalam kedagingan itu adalah perseteruan dengan Allah. Hidup dalam kedagingan itu adalah suatu permusuhan, pertentangan dengan Tuhan, atau peperangan dengan Tuhan. Boleh saya pakai kata itu ya. Karena itu orang yang hidup dalam kedagingan nggak mungkin komit sama Tuhan, nggak mungkin berpihak pada Tuhan, nggak mungkin. Sebab ketika hidup dalam kedagingan itu kau sedang berseteru kok. Kau sedang mengidentifikasikan dirimu adalah lawan Tuhan kok sekarang. Selama kita hidup dalam kedagingan ini, saudara, maka kita selamanya juga menjadi seteru Tuhan. Dan komitmen gak mungkin dibangun di dalam perseteruan dengan Tuhan. Komitmen apa? Komitmen untuk melawan Tuhan terus mungkin, tapi komitmen untuk berpihak pada Tuhan itu gak mungkin. Kamu sedang menjadi lawannya Tuhan kok. Ini jelas sekali, saudara. Jadi salah satu yang seringkali buat kita gagal lagi dalam komitmen pada Tuhan, kita lupa tanpa sadar kita dirasuki oleh sifat-sifat kedagingan manusia. Ya, hidup dalam kedagingan itu bisa disebut kayak hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam dosa, hidup dalam pesta pora, ya, hidup di dalam materialisme, kesenangan-kesenangan dunia ini, kemabukan dan sebagainya. Banyak sekali kita baca di dalam ayat Alkitab gitu ya. Nah, seorang yang bernama John Stott pernah berkata begini di dalam tulisan dia. Komitmen kepada Yesus berarti kita siap menyangkal diri kita sendiri, untuk menyangkal hak-hak kita sendiri, dan untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya dan kehendaknya. Artinya apa? Ketika engkau percaya Yesus, kau gak boleh lagi menjadi seterunya Tuhan, kau gak boleh lagi melawan Tuhan, kau harus menyangkal dirimu. Karena di dalam diri kita itu, saudara, ada kedagingan, ada hawa nafsu di situ. Kita harus sangkal semua diri kita. Kenapa bagian diri kita ini harus disangkal? Oleh John Stott mengatakan demikian, karena itu adalah bagian dari kedagingan kita. Ketika kita tidak menyangkal diri mengikut Yesus, kau akan terus bawa itu kedagingan itu dalam perjalanan mengikut Yesus. Ya, kau gak mungkin berkomitmen kepada Tuhan. Ya, itu harus terus disangkal, saudara. Dan lalu apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia dan kehendaknya. Jadi kayak kita ubah haluan gitu ya, atau membuang bagian lain daripada diri kita, sehingga tersisalah hidup di dalam roh saja yang kita berikan untuk Tuhan. Yang bagian ini kita sangkal semua, kita tinggalkan, kita buang. Ya, bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus, tanggalkan hidup lamamu. Hidup lama kita ditanggalkan, kayak dikikis, dibuang, disangkal, ditinggalkan, sehingga tersisa hidup di dalam roh hanya bagi Tuhan. Ini salah satu penghambat yang mematikan, saudara. Banyak orang jadi Kristen tapi nggak menyangkal diri. Ya mohon maaf, nggak ada bedanya. Orang bilang ke gereja ya, rajin dia gereja, iya, rajin pelayanan, iya, tapi orangnya kayak gitu ya. Karakter nggak berubah sama sekali. Apalagi orang-orang Kristen di kampung gitu ya, di daerah kantong-kantong Kristen gitu ya. Aduh, itu lebih takut kita dengan mereka daripada orang-orang di kota yang nggak mengenal Tuhan kadang-kadang gitu ya. Saudara, kita sering melihat fenomena kayak begitu gitu ya. Masa kita mau ikut Yesus selamanya tapi kita tetap tidak menyangkal diri gitu. Padahal salah satu syarat ikut Yesus adalah menyangkal diri. Ya, kalau kita nggak bisa menyangkal diri dan tetap hidup dalam kedagingan kita, kau nggak bisa berpihak pada Tuhan, nggak mungkin.
Yang keempat, yang keempat adalah bercabang hati. Nah, apa itu bercabang hati? Coba kita baca di dalam ayat ini. Ya, sekali lagi kita baca bersama-sama. Jangan malas membaca Alkitab ya. Matius 6 ayat 24. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas ya? Melalui ayat ini kita tahu salah satu penghalang yang gak mungkin kita lewati, yaitu ketika kita masih hidup dalam bercabang hati. Ya, satu sisi kita ingin hidup bagi Tuhan. Tuhan, saya ingin hidup bagimu ya Tuhan. Kita komit, saya ingin hidup bagi Tuhan nih, gitu. Tapi sisi lain kita juga ingin hidup bagi dunia ini. Sayang gitu ya. Hidup bagi Tuhan, melupakan dunia ini sayang gitu ya. Jadi ada orang yang kayak dualisme gitu ya di dalam diri dia. Kok kepada Tuhan iya, tapi kepada dunia juga kenceng gitu ya. Kepada Tuhan ya begitu kuat gitu ya, dunia juga kuat gitu. Saudara, mungkin gak orang bisa hidup dalam dua pengabdian kayak begitu? Gak bisa. Kalau agama sebelah katanya boleh beristri dua asal bisa adil. Saya bilang gak mungkin adil, ya kan? Apalagi kalau 4 gitu ya. Ini agama sebelah bilang begitu, ya. Gak mungkin lah adil, 2 saja gak mungkin gitu ya. Nah, begitu juga pengabdian kepada dua tuan, gak mungkin saudara. Alkitab berkata begitu, gak mungkin. Ketika kita satu sisi pada Tuhan, satu sisi pada dunia ini, atau kepada mamon, atau kepada apapun itu, saudara, pasti akan kejadian begini. Kau akan lebih setia pada satu dan lupakan yang lain. Kau akan lebih komit kepada yang lain, yang satu kau lupa, tak komit sama dia. Pasti akan kejadian begitu. Karena Alkitab bilang gak mungkin orang mengabdi kepada dua tuan. Ya, ini jelek sekali, bahaya sekali saudara. Dan ingat, Tuhan juga gak mau diduakan. Begitu juga dunia atau iblis atau setan atau mamon gak mau diduakan. Kalau dia sudah mengambil komitmenmu, ya udah, dia ingin semuanya untuk dia. Tuhan juga begitu. Kalau engkau percaya sama saya, ya sudah, cuma aku saja Allahmu. Gak boleh ada Allah lain di hadapanku. Cukup semuanya padaku. Gak ada yang lain, gak boleh bagi kepada yang lain. Komitmen kita cuma satu. Kita gak bisa bagi dua gitu, gak bisa. Dan Tuhan pasti juga gak mau, gak mungkin terima gitu. Dia hanya mau satu saja. Dietrich Bonhoeffer, dia bilang begini di dalam pendapat dia ya. Komitmen adalah bertemu Yesus Kristus dan mengikuti dia dalam kematiannya. Ya, artinya apa? Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus, sampai mati ikut Yesus. Amin. Cuma ada satu dan satu-satunya, gak boleh ada dua. Kalau kau mau ikut Yesus, maka ikutlah dia. Jalanlah bersama dengan dia. Dan sampai kepada kematiannya. Artinya sampai selama-lamanya. Gak ada kata berhenti atau off sejenak tuh gak ada. Pokoknya ikutin aja sampai kepada kematiannya. Itu baru komitmen sama Tuhan, saudara. Tapi komitmen ini akan gagal ketika kau berbagi ya kepada yang lain. Ya. Sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima, salah satu penghambat kita komit kepada Tuhan adalah kekhawatiran. Nah, ini makin dekat dengan kehidupan kita, saudara ya. Coba kita baca ayat ini. Kita baca bersama-sama sekali lagi.
Dari Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, saya simpulkan begini ya. Kekhawatiran ternyata dapat menggagalkan komitmen kita dan bisa membuat firman tidak berbuah di dalam diri kita. Kalau kekhawatiran bisa membuat firman Tuhan tidak berbuah dalam diri orang percaya, berarti dia juga bisa menggagalkan komitmenmu dengan Tuhan. Menghancurkan komitmenmu dengan Tuhan juga bisa. Jadi orang-orang yang dalam kekhawatiran itu seperti itu, ketika mendengar firman lalu muncul kekhawatiran yang menghimpitnya, akhirnya firman itu mati di dalam diri dia. Mati begitu saja. Ini tidak bicara esensi firman Tuhan ya, karena firman Tuhan itu kekal dan firman Tuhan itu selalu hidup. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah buah tidak berbuah, menjadi mandul dia karena kekhawatiran orang itu. Maka dia juga bisa menghancurkan komitmen orang itu ketika dia hidup dalam kekhawatiran. Banyak orang khawatir dengan untuk ikut Tuhan gitu ya, untuk berjalan bersama Tuhan gitu, untuk komit sama Tuhan. Aduh, nanti kalau saya komit sama Tuhan nanti gimana ya gitu ya. Khawatir, Tuhan, kamu bisa pelihara nggak hidup saya gitu ya. Banyak orang nggak berani ikut Tuhan sesempurna yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dia masih khawatir, dia masih takut gitu. Nah, inti dari kekhawatiran, saudara, saya mau kasih tahu. Ketika Tuhan bilang janganlah kamu khawatir, inti makna dasar daripada kekhawatiran itu adalah aku tidak percaya Tuhan bisa. Itu sebenarnya. Atau dengan kata lain, aku meragukan Tuhan. Itu kekhawatiran. Arti daripada kekhawatiran, aku meragukan Engkau Tuhan. Arti yang kedua dari kekhawatiran, aku tidak percaya Engkau bisa memelihara aku. Nah, bagaimana saya bisa komit kepada orang yang saya ragukan? Kamu lagi pacaran nih, cewek kamu, cowok kamu, sangat cintalah, sedang jatuh cinta, sedang kasmaran gitu ya. Tapi sebenarnya jauh di hati seseorang merasa kayaknya saya ragu sama dia, gitu ya. Saya ragu gitu. Nah, kalau saat kamu ragu, pasti nggak bisa komitmen sama dia. Sering kita lihat contoh-contoh di sekitar kita kan begitu ya. Kita susah loh komitmen sama orang yang kita ragu, yang kita nggak percaya bisa. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, ya nggak sampai puluhan banget lah, saya lupa namanya. Ada seorang akrobatik terkenal di Amerika. Dia mengadakan performance, satu penampilan yang menakjubkan seluruh dunia. Dia mau melintasi air terjun Niagara yang terkenal itu. Dia bentangkan tali dari ujung ke ujung. Saudara tahu air terjun Niagara, kalau terjun jatuh di situ ya tidak ada bekas lagi, kita pasti mati semua. Lalu dia adakan akrobat yang sangat menakjubkan itu. Dia jalan dari ujung sampai ke ujung. Semua orang pertama orang tepuk tangan sama dia. Tapi yang ketika dia mulai jalan di atas tali tanpa pengaman, cuma pegang tongkat penyeimbang. Semua orang tegang, saudara, waktu dia jalan itu. Orang menahan napas. Wah, kalau jatuh ini, ya matilah dia. Karena memang nyawa adalah taruhannya. Tapi begitu dia jalan pelan-pelan, orang tahan napas, terus pelan-pelan. Akhirnya dia sampai ke ujung yang lain. Wah, sama orang tepuk tangan.
hebat, orang teriak namanya. Ribuan orang nonton gitu ya, dan juga di televisi ditayangkan langsung. Lalu dia tanya orang, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah Bapak Ibu percaya saya akan kembali ke tempat yang semula? Semua mereka bilang, percaya, ayo. Dia mulai jalan lagi. Waktu dia mulai jalan lagi, semua orang tahan napas, tegang. Dia jalan pelan-pelan. Hanya dia sampai ke ujung. Nah, setelah dia satu kali begini, satu kali dia balik, dia tanya kepada penonton, saudara-saudara sekalian, apakah sudah percaya sekali lagi? Saya akan berjalan dari sini sampai ke ujung dengan membawa beban seorang anak di atas pundak saya. Wah, ada yang bilang percaya, tapi ada yang gak bisa jawab, saudara. Lalu dia jalan lagi, bawa anak itu. Berhasil sampai di ujung. Wah, orang tepuk tangan. Begitu juga dia kembali lagi, dia orang juga tepuk tangan karena berhasil kembali. Terakhir dia jawab, dia tanya mereka, saudara-saudara sekalian, saya mau sekali lagi. Apakah saudara percaya saya akan jalan sekali dari sini ke sana dan sana kembali ke sini dengan juga membawa seseorang di pundak saya? Percaya gitu. Lalu dia bilang, ayo siapa yang mau ikut di pundak saya? Semua bilang, jangan saya deh. Semua bilang, enggak, bukan saya, cari yang lain, saya enggak berani gitu. Loh, katanya kamu percaya kan? Kalau kamu percaya, mestinya kamu juga berani dong naik ke pundak dia. Begitu dia mau tarik seseorang, jangan, selalu ada alasan. Mau tarik seseorang, jangan. Saudara, kita seperti itu dengan Tuhan. Seringkali di mulut bibir kita bilang, saya percaya Tuhan. Ayo komitmen, naik. Gak mau, gak berani. Sebenarnya percaya mereka cuma di mulut bibir, di hati mereka sebenarnya ketakutan, kekhawatiran. Banyak orang Kristen begitu. Di mulut bibir, wah haleluya, amin, percaya saya percaya Yesus gitu ya. Tapi di sini masih ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, yang semua itu bertentangan dari kata percaya yang keluar dari mulut bibir kita. Selama engkau meragukan Tuhan, engkau mengalami kekhawatiran dan ketakutan, kita gak mungkin untuk komit sama Tuhan. Elizabeth Elliot bilang begini, jangan biarkan rasa takut dan khawatir membuatmu melewati apa yang mungkin menjadi momen terbesar dalam hidupmu. Akhirnya si akrobat itu, sang akrobat itu ditanya sama jurnalis, Pak, saya mau tanya, siapa anak yang Bapak gendong tadi yang dari situ ke situ terus bawa dia balik? Ternyata itu adalah anak dia sendiri. Si anak percaya 100% pada ayahnya. Dia tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Ketika ayahnya bilang, ayo nak, naik di pundak, saya bawa kita nyebrang dan bawa balik lagi. Dan betul, dia berhasil ke sana dan dibawa balik lagi. Kalau engkau betul-betul anak Allah, kau gak ada lagi kekhawatiran dengan Tuhan, tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan dalam dirimu, maka kau bisa komitmen sama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang terakhir, harta kekayaan dan kemegahan dunia ini, kemegahan dunia pada kepotong semua. Kalau di saya kok nggak kepotong. Ya. Penghambat yang keenam adalah harta kekayaan dan kemegahan dunia. Coba kita baca Lukas 9 ayat 61 dan 62. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, ini apa? Saudara, ini bicara tentang
membajak atau bekerja bagi Tuhan sebenarnya. Tetapi ketika bicara menoleh ke belakang, ini lebih tepat diterjemahkan kepada kemegahan dunia ini, kenikmatan dunia ini, harta dan kekayaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita teringat dengan istri Lot. Ketika Tuhan mau selamatkan Lot dan keluarganya di Sodom Gomora, dia kirim 2 malaikat. Dia bilang, sebentar lagi aku akan hancurkan 2 kota yang begitu jahat ini, bawalah Lot dan selamatkan mereka. Lalu waktu 2 malaikat itu bilang, udah, jangan berlambat-lambatan lagi, cepat keluar, selamatkan diri. Tetapi mereka masih berlambat-lambat. Akhirnya kedua malaikat itu pegang tangan Lot dan istri dan semua anak-anaknya. Mereka bawa mereka keluar. Tapi sebelum itu sebenarnya Tuhan kasih peringatan, jangan lagi melihat ke belakang, lari terus, lihat ke depan untuk selamatkan dirimu. Tuhan sudah menentukan bahwa kalian akan diselamatkan. Tetapi begitu mereka mulai baru berjalan sedikit, istri Lot mulai galau. Dia melihat ke belakang, dan akhirnya dia menjadi tiang garam, dan dia tidak selamat. Saudara, kita banyak penafsiran di situ, tetapi salah satu yang sangat yang dikatakan oleh para peneliti adalah sebenarnya kenapa sih dia noleh ke belakang? Apa yang dia ingat? Apa dia ketinggalan anjingnya? Atau dia lupa ngunci berangkasnya gitu ya? Memang tidak bawa apa-apa, saudara. Maka yang sangat mungkin yang dia ingat adalah rumahnya dengan segala apa yang dia punya di situ. Dan dia tentu, kalau orang kebakaran di Jakarta bisa nangis histeris loh, saudara ya. Padahal yang kebakaran, mohon maaf ini bukan kita merendahkan, padahal yang kebakar adalah rumahnya yang disusun dari kertas-kertas gitu ya, dari bekas-bekas genteng gitu ya, lalu nangis histeris gitu ya. Ya namanya manusia, sekecil apapun harta benda dia disayang gitu ya. Nah istri Lot ini dia noleh ke belakang, dia ingat harta dia yang ada di situ, ada banyak yang dia tidak bisa bawa, dia ingat kembali. Padahal dia menoleh ini kan sesuatu yang bisa juga refleks gitu ya. Tapi itu bisa dimengerti sebagai sesuatu yang tidak fokus dengan perintah Tuhan, yang Tuhan bilang jangan terus jalan gitu ya, jangan lihat ke belakang, malah dia lihat ke belakang. Kalau kita mau bekerja bagi Tuhan gitu ya, kau masih menoleh ke belakang, artinya kau masih terpikat dengan harta dunia ini, kau masih terpikat dengan kemegahan dunia ini. Kau tidak fokus berjalan bersama Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita akan gagal di dalam komitmen kita. Betul, keselamatan memang Tuhan sudah berikan. Tapi dalam perjalanan dengan Tuhan, kau harus fokus terus berjalan ke depan, sambil kita bekerja untuk menunjang hidup kita. Saudara, ini penting ya. Ketika kita masih terikat pada harta kekayaan dunia ini, dan itu akan menjadi sebuah sikap gitu ya, dimana kita tidak bisa lagi fokus kepada Tuhan. Billy Graham bilang begini ya, komitmen adalah mengikut Yesus tanpa melihat ke belakang sama sekali. Saya nggak tahu saudara mengikut Yesus tapi lihat kemungkinan ada nggak ya? Ya ada dulu pemuda yang rajin ke gereja, rajin persekutuan pemuda juga gitu ya. Tapi lihat juga ada kemungkinan jodohnya di luar gereja, ada nggak ya gitu. Begitu ketemu jodoh, ada orang yang suka sama dia, udah tinggalkan Yesus, tinggalkan gereja. Saya sedih saudara. Ada orang begitu. Anak muda khususnya hati-hati. Kau bisa jual Yesus, kau bisa tinggalkan Yesus, karena kau mencoba menoleh ke tempat yang lain yang salah. Ayo, mari kita melihat, memandang kepada Kristus. Tapi kita masih mencoba menoleh kemana-mana. Sekarang musim jadi pejabat ya. Banyak orang, teman saya di daerah calon dewan. Wah, saya heran, saya lihat fotonya di sana, ada lagi di mana-mana.
pingin rasanya saya kasih foto juga di situ gitu. Orang kenal saya dulu walaupun belum nyalon kira-kira gitu. Ya, taruh aja foto di situ gitu ya. Orang lihat, ini masuk gitu ya. Tapi yang saya maksud adalah ketika masa-masa begini, adakah mereka sungguh-sungguh fokus sama Tuhan atau tidak? Enggak. Sekarang mereka fokusnya gimana dapat suara. Suara, yang penting aku jadi. Kalau udah jadi, udah lupakan orang yang kasih suara. Di dalam iman Kristen enggak begitu. Fokus kita cuma satu, Kristus. Jangan lagi menoleh-noleh ke belakang, ke samping kiri dan kanan, yang akhirnya tiba-tiba kau bisa loncat ke sana, kau udah tinggalkan Kristus. Nah, ini kira-kira yang menjadi penghambat daripada komitmen kita pada Tuhan. Kenapa sepanjang tahun-tahun yang lalu aku selalu gagal dan gagal lagi dengan komitmen? Saudara, kita nggak sadar, kita terhantuk pada satu hal, kita sudah gagal. Ayo tahun ini komitmenmu pelihara, hindari semua hambatan ini. Lihat satu-satu, pelajari, jeli, mesti bisa menilai. Ini kayaknya hambatan. Ini boleh. Ini tidak bisa. Ini kelihatannya akan menggagalkan. Ini yang boleh mendukung saya. Ayo kita jalani dengan penuh kehati-hatian. Mari kita sampai pada penghujung 2024 nanti kita sudah berhasil memelihara komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Ada kesempatan buat kami terus belajar tentang arti komitmen. Hari ini kami memahami hal-hal yang menghalangi, menggagalkan komitmen kami pada Tuhan. Kami tidak akan mau mengulanginya lagi. Kami tidak akan terjatuh pada lubang yang sama lagi. Tapi kami akan menghindarinya. Dengan penuh hikmat dan bijaksana, menjalani dan menghidupi komitmen kami pada Tuhan. Pelihara komitmen kami ya Tuhan, dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan sampai akhirnya di akhir tahun nanti. Kami akan bersyukur boleh berjalan bersama Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kami serahkan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.